Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman anak muda dimanapun anda berada. Tetap sehat selalu dalam kondisi yang sangat lancar kondisi. Ya, bersama kita di UMSU M Radio 91,6 FM. Ada juga yang perlu dan sangat dinanti, ya. Itu visi UMSU bicara. Kali ini kita sudah memasuki sesi kelima, ya. Perkenalkan, nama saya Faizal Hamzah Lubis yang akan memandu kegiatan acara pada hari ini, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait masalah tema kita yang akan kita bawa nantinya. Mudah-mudahan memberikan salah satu solusi lah buat kita, juga para teman anak muda dimanapun anda berada, tentang apa sih nanti kebijakan terhadap dunia pendidikan di masa pandemi ini. Meskipun ya pandemi ini sudah mengarah pada endemi, kita harapkan pada kondisi yang sehat-sehat dan lancar semua aktivitas dan segalanya. Oke, ini ada dua narasumber yang capable untuk di bidangnya akan menjelaskan yang disukai lah, yang layak untuk didengarkan anak-anak muda kita di Kota Medan ini, termasuk juga di seluruh Nusantara yang stay tune tetap mendengarkan di UMSU Radio. Ada dua narasumber. Yang pertama adalah Atika Ulaya, Esos MSI. Beliau adalah alumni dari Riau sana, pakar sosiologi, ya. Jadi mungkin nanti dia bisa menjelaskan kondisi sosiologi dan perspektif, ya. Kemudian juga ada narasumber kedua kita, ada Bang Agung Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esos MAP, ya, S1-nya Administrasi Negara, S2-nya Administrasi Publik, ya. Oke, apa ya? Biar nggak kelamaan menunggu, ya. Kita kasihlah dulu openingnya pada dua narasumber itu menjelaskan apa sih mencari solusi dari sebuah kebijakan terhadap dunia pendidikan di masa pandemi, ya. Kita mintakan yang perdana nanti untuk Abang Agung dulu, kasih waktu 5 menit nanti menjelaskannya kepada teman-teman muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muda. Terima kasih kepada moderator Bapak Faisal, ya. Jangan Bapak lah, Terima kasih dua lagi. Abang aja. Adik. Nah, ada sekarang ini kan tadi kita sudah berbicara yang dibuka sama Bang Faisal, maksudnya kita menuju pada setelah pandemi endemi, ya gitu kan. Berarti solusi pertama, solusi dari pandemi adalah endemi. Berarti kan gini, kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah terhadap pandemi ini adalah endemi selalu. Karena ini ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah, yang gitu. Dan pandemi itu gitu juga. Itulah sebuah kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah. Jadi masuk ke dalam ranah dunia pendidikan. Kalau kita sudah endemi, berarti kan kita sudah mau nggak mau ini berdampingan, Yes. ya, berdampingan dengan yang namanya Omikron, berdampingan yang namanya dengan Corona, kayak gitu kan. Dan sekarang kan kita hidup berdampingan ini. Kalau kita masuk dalam strata sosial, nanti kajiannya Ibu Tika, ya, Kak Tika, ya. strata sosial ada yang lower, middle, up, ya kan, strata sosial. Dan ini hidupnya berdampingan, ya kan, mau nggak mau ya harus kita hadapi, harus kita mau berdampingan, jalan beriring dengan pandemi yang sekarang menjadi endemi ini, yang gitu kan. Ini mata saya kemana? Kita kamera kita dulu. Nah, dan itu juga termasuk dalam ranah dunia pendidikan sebenarnya. Alhamdulillah kampus kita, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sudah masuk ke dalam ranahnya endemi, ya, berdampingan, sehingga kita itu bisa hidup dan belajar kembali. Bayangkan Pak, 2 tahun anak SD, ya, yang kuliah PAUD juga, iya Kak, disuruh dan ini logik, ya mau nggak mau sebenarnya, tapi logiknya itu akhirnya apa? Orang tua terlibat di situ, ya.
nanti kajian etika lagi tuh orang tua keluarga dia. Saya masalah kebijakannya kan gitu kan. Kebijakan bagaimana kebijakan ini harus kita mengendemikan terhadap Omikron ini loh, ya. Mau nggak mau kita harus belajar, ya harus belajar. Kita nanti jadinya kayak Bang Madrigo bilang, ini negara Wakanda katanya kan. Nah, gawat kita kan gitu kan. Negara Wakanda ada nanti orang Wakanda, kan gitu kan. Nah, udah Wakanda berarti pemimpinnya pemimpin negara Wakanda, baik provinsi ataupun daerah, kan gitu kan. Nah, wali kota ataupun gubernur harus mampu mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan. Bagaimana pendidikan ini agar berjalan dengan lancar, ya. Artinya anak PAUD, anak TK, anak SD, SMP sudah bisa melakukan luring selayaknya. Karena 2 tahun tiba-tiba anak TK tamat, nggak belajar, masuk SD, iya kan? Masuk SD, kemudian nggak belajar lagi, nggak tahu dia apa itu huruf A, apa huruf B, jadinya ngomongnya tak apa, kan gitu kan? Kalau bahasa Medannya suka tahu lah, kan gitu. Nah, inilah yang kebijakan yang dikeluarkan seharusnya jangan kebijakan yang suka tahu lah, kan jadinya. Kalau bahasa Medannya, artinya pemimpin kita harus peka terhadap ini. Keluarkanlah kebijakan yang berdasarkan hati nuraninya dari masyarakat. Karena kebijakan itu keluar dari masyarakat. Baru pembuat aktor kebijakan yang membuatnya. Dan itu. Tidak lagi bahwasanya kepentingan-kepentingan mereka. Ya, saat ini adalah kepentingan-kepentingan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan itu dikeluarkan ternyata mensengsarakan rakyat. Ini kan kacau, kan gitu. Seharusnya kebijakan itu menjadi solusi untuk masyarakat, bukan mensengsarakan rakyat. Jabatan 5 tahun yang mereka jabat hanya untuk mensengsarakan rakyat seumur hidup. Neraka, kan gitu kan? Neraka hadiahnya, kan itu dia. Nah, artinya ketika kita menjadi pemimpin, kasih solusi bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menjadi senang ketika sang aktor tadi memimpin. Yang itu ada solusi win-win. Oke, kita keep dulu paksanya. Kita keep dulu sebentar ya. Iya. Sudah dibikin pemanasan luar biasa ya teman-teman muda. Kita tunggu nanti apa klimaksnya nanti. Mudah-mudahan nanti teman-teman muda memahami kondisi. Apalah solusi-solusi nanti yang akan disampaikan ya. Apa permasalahan, kemudian nanti endingnya ada apa solusi. Ya, kemudian kita mintakan untuk kakak kita yang cantik yang muda ini yang akan memberikan apa ya, pandangan dulu lah tentang pandemi dan perspektif sosiologinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dalam pandangan ya mengenai pembelajaran pandemi ini itu pasti ada timbul yang terjadi namanya pro dan kontra. Ya. Jadi dampak dari pandemi ini sendiri bukan hanya berdampak pada ekonomi tapi pada pendidikan, yaitu apa yang harusnya pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka ini dilakukan secara daring ya. Nah, meskipun pembelajaran yang dilakukan secara daring ini memang awal-awalnya sih efektif ya, karena dalam hal pembelajaran daring ini mau nggak mau mereka harus memiliki fasilitas, contohnya seperti Android saja yang kita punya, terus juga laptop juga yang kita punya. Namun kenyataannya seperti yang kita lihat ya, tidak semua, kontranya itu apa? Tidak semua mereka bisa siswa, baik kalangan siswa maupun para mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah atas atau menengah ke bawah, atau yang tengah lah ibaratnya ya. Kebanyakan dari yang menengahnya ke bawah. Kenapa? Untuk mendapatkan misalnya seperti gadget saja itu mereka harus membutuhkan biaya yang banyak gitu ya. Nggak semuanya punya. Terus juga itu yang kontra. Terus juga belum lagi harus memiliki kuota internet yang harus memiliki kuota internetnya yang banyak lah ya. Gitu. Terus juga dalam hal pembelajaran daring ini juga lebih banyak kontranya ya, karena
dampaknya pasti materi yang disampaikan itu banyak yang mereka tidak paham gitu. Jalan batin ya. Batin. Itu dampak dari pembelajaran daring ini yang pastinya udah lah kuotanya sekarang, terus juga bikin darah tinggi ya. Belum lagi juga kita harus tugas yang diberikan banyak nih gitu. Itu di kalangan mahasiswa, belum lagi di kalangan anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi supaya mereka nih bisa membelajar secara efektif, itu perlu adanya masuknya peran orang tua. Peran orang tua di sini, kalau dalam keluarga salah satunya itu fungsi pengawasan ya. Kenapa? Karena dalam pembelajaran daring itu pasti orang tua harus mengawasi. Ini benar nggak sih anak-anaknya itu benar-benar belajar, atau misalnya tujuannya lah cuma buka Instagram, nanti kuota yang diberikan bukan untuk belajar, tapi cuma memainkan ya sosial media gitu. Terus yang menjadi perhatian juga ya dalam hal kebijakan yang disampaikan sama Bang Agung, panggilnya Bang aja, yang diberikan sama Bang Agung itu setidaknya yang harus sesuai dengan nurani. Kenapa? Kita lihat juga nih kondisi masyarakatnya. Gak semua itu berasal dari kalangan atas itu tadi. Gak semua mampu untuk membeli HP. Gak semuanya mampu untuk membeli laptop. Jadi mau nggak mau, dia harus numpang di warnet saja misalnya. Belum lagi nanti kalau buat tugas membutuhkan biaya yang besar. Jadi untuk pembelajaran dari ini sih lebih banyak kontranya ya, karena kan nggak semuanya tuh berasal dari kalangan atas. Namun di UNSU ini juga mereka tuh ada keuntungannya, jadi mereka dikasih fasilitas yang namanya e-learning. Ya, jadi e-learning ini gunanya itu supaya misalnya dikasih materi nanti ada berbagai fasilitas yang ada di dalam e-learning. Apa saja? Misalnya tuh ada bisa mendownload materi di situ, bisa nanti melakukan absen di situ. Namun dalam hal pembelajaran e-learning ya, itu pun nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya bisa mengakses, mungkin dikarenakan terkendala satu, yaitu jaringan, karena nggak semua ya jaringannya itu terjangkau di sana, karena nggak semuanya mereka itu jaringannya itu berada di sini, mungkin di kampung gitu, atau kalau di kampung sih ya, di desa pedalaman sana mungkin ya nggak semuanya itu internetnya terjangkau, jaringannya mungkin kadang tidak stabil, jadi lebih banyak kontaknya ya dari dalam pembelajaran daring. Oke, terima kasih Kak Cika sudah memberikan openingnya. Bang Agung tadi males ya. Kak Cika memberikan ketakutan yang luar biasa. Padahal ya sebenarnya nanti ke depan juga kita harus bersahabat dengan kondisi apapun ya. Apalagi ini era teknologi ya. Memanfaatkan peluang itu, meskipun juga kalau kita berbicara tentang dari middle, top up atau top down itu ya, itu mempengaruhi mau tak mau memang ya. Apalagi memang dulunya pernah diwacanakan akan hybrid learning, hybrid ya, antara nanti ada daring dan luring. Rupanya duluan COVID-nya datang sebelum uji coba hybrid itu. Akhirnya masyarakat mau tak mau harus ikut dengan kondisi itu. Oke, sebelum nanti kita panasnya luar biasa, kita break dulu sebentar. Kita harapkan untuk teman anak muda tetap stay tune di UNSU Radio. Oke, kembali lagi bersama kita di acara Visi UNSU Bicara. Sesi 5 ini. Ya, teman anak muda kita harapkan lebih mulai sudah bercari solusi lah ya. Salah satu solusi ini nanti ada dua pakarnya akan menjelaskan bagaimana sih kondisi-kondisi sekarang ini. Apalagi ya, saya baca di beberapa media termasuk media sosial diwacanakan bahwa tes PCR akan digratiskan. Ya. Sudah tidak ada lagi untuk tingkat domestik. Ya. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ke depan itu kan akan mempengaruhi perekonomian daerah ya. Ini kita mintakan dulu lah dari Kak Tika dulu ya, Kak Tika, bagaimana sih mengkondisikan secara sosiologinya lah tentang pandemi ini sendiri ya? Dari pandangan ya, kondisi ini sekarang ini lah kan nggak selalu kita harus menangisi ya, meratapi, dan kita harus menjalani ya. Gimana Kak Tika?
Baik. Ya, mengenai fenomena ya pandemi COVID-19 yang mulai itu awalnya tuh bikin semua orang takut ya, karena kan virus ini juga bisa virus ini juga mengerikan juga ya di dalam yang kalau terbesit di masyarakat, karena jika kita terkena saja dari COVID-19 ini bisa menyebabkan banyak gejala yang ditimbulkan. Ya, terus juga dampak dari selain itu juga tuh dari segi kalau dari masyarakat tuh bisa merasakan masyarakat. Ya. Kenapa bisa bikin merasakan? Ya karena pandemi itu virus COVID itu merupakan sebuah virus, tapi itu bisa bikin siapapun yang kena itu bisa menularkan ke siapapun yang kena, baik satu orang yang sudah kena itu bisa menularkan ke masyarakat satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jika saya juga merasakan masyarakat ya itu gini loh ya, apalagi ya Katika ya, memang ya ketakutan yang luar biasa terframing oleh media sehingga mempengaruhi kita juga ya kan begitu juga Katika. Iya. Kemudian dampak kalau dari masyarakat ya sih, kalau jika sudah datang ya virus ini ke ada berkunjung lah ya. Kalau ada berkunjung ada banyak orang itu dia seperti MLM katanya ya. MLM bikin jaringan, kalau kena satu kena semua. Lewat mulut ya. MLM. Mana udara yang bisa. Jadi sedih ya. Aduh, pokoknya Kartika ini apa ya, mewacanakan luar biasa kesedihan. Iya. Dampaknya kalau dari masyarakat tuh karena itu bisa bikin menakut itu merasakan masyarakat juga. Iya. Karena virusnya itu bukan virus yang bukan virus yang biasa ini Gimana lah kalau Pak Agung sendiri? Iya. Sistem kebijakan kita ini Di masa-masa COVID-19 ya, masa-masa COVID-19 itu kemarin ada yang lalu juga, ada pesimisnya juga. Gitu kan. Ya, kita belum bicara pesimisnya. Ya. Tapi di COVID 2019 itu, COVID-19 keluar atau muncul ke permukaan, pemerintah langsung berkebijakan itu, iya kan? Masuk dia level 1, level 2, level 3, kemudian dia dikasih warna, ya kan? Warnanya warna pink, orange ya, hitam, merah, gitu kan, hijau, pelangi-pelangi, alangkah ini. Nah, kemudian kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah lagi itu adalah vaksin, ya kan? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, dan vaksin apa? Insya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Ya itu kan bicara ketika memang regulasi kebijakan itu akan dijalankan atau tidak, gitu kan. Tapi sampai saat ini vaksin itu sudah menyatakan ada 3 kali vaksin. Ada 1, ada 2, ada 3. Itu dia. Nah, itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi pemerintah pun harus melihat juga, ya, vaksin ini kita nanti ada net plus negatifnya, ya. Bukan bicara kepada diri kita, enggak. Kalau vaksin itu sudah teruji klinisnya, ya kan? Sudah dokter-dokter handal yang dokter profesor ini sudah menguji klinisnya, tapi tentang pelaksanaan. Nah, tentang pelaksanaan ada sebagian masyarakat yang menyatakan dia nggak mau divaksin. Ini hak masyarakat juga sebenarnya, ya. Hak pemerintah untuk menyarankan vaksin, tapi hak masyarakat harus dipikirkan juga dong. Kami nggak mau divaksin, kan gitu kan? Sama kayak hak seseorang, dia berhak untuk hidup, ya. Ada pasalnya tuh, ya, ya kan? Sebenarnya duluan ya sih. Iya. Kalau nggak vaksin, bisa ngurus apapun. Nah, ternyata memang iya. Nah itu kebijakan lagi, kan gitu kan? Nah akhirnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sama pemerintah, masyarakat merasa kebijakan itu tidak cocok untuk masyarakat.
masyarakat bisa menyelewengkannya. Nah, ada faktor-faktor negatif yang timbul di situ. Ya, ilegal, ya vaksinasi ilegal, bukan vaksinnya tapi hasil. Karena tadi bahwasanya tanpa vaksin harus ada pengurusan-pengurusan yang menggunakan sertifikat. Nah, itu dia kan kebijakannya. Nah, akhirnya apa? Masyarakat pintar loh, cerdas. Wah, orang pemimpin kita lahir dari masyarakat yang cerdas ya kan. Sehingga masyarakat lebih cerdas gitu. Mereka menggunakan metode-metode bagaimana supaya bisa mengurus dengan surat-surat legal dengan cara ilegal. Nah, akhirnya terjadi. Dan itu kan ada beberapa orang yang menyalahgunakan ini. Ya. Nah, ada kejadian juga kan? Nah, itu dia bicara mengenai kebijakan 2019 COVID-nya, kemudian masuk ke ranah vaksinnya. Nah, sekarang kita harus masuk ke dalam ranah pandemi dan endeminya. Pemerintah harus menguatkan endemi. Kita harus hidup berdampingan, ya, bergandeng tangan, membangun kota Medan yang berkah, kan gitu kan? Bersama sumur satu, kan gitu kan? Ya, akhirnya ya kita harus bisa bergandeng tangan. Nah, para pemimpin-pemimpin, bapak-bapak kita itu harus bisa mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat lah. Dan masyarakat pun akan menjaga. Masyarakat sekarang sudah paham. Mereka keluar harus pakai masker. Masyarakat paham menjaga dirinya, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena sudah 3 tahun terdidik dengan seperti 3M tadi. Masyarakat terdidik dengan baik. 3M, bukan miliar ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ya, 3M ini sudah melekat ke anak SD pun kita bilang 3M apa? Bukan 3 miliar, tapi sudah masuk ke ranah 3M COVID tadi. Nah, artinya pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan pendidikan. Oke, anak sekolah nih, anak sekolah yang SD harus bisa sekolah dong. Kan kasihan anak-anak SD kita nih. Ya, anak-anak yang belajar di rumah. Iya, kalau ada misalnya tambahan biaya. Emangnya kantor atau pemerintah mengasih untuk biaya pendidikan tambahan? Tidak. Nah, sementara biaya pendidikan untuk APBN pendidikan aja rendah. Kalau untuk biaya pendidikan tambahan, kan gitu kan? Nggak akan mungkin dilakukan sama pemerintah. Tapi pemerintah lokal harus bisa mengeluarkan, harus bisa. Ini berkah loh. Ya kan? Ketika memang pemerintah kota kita itu bisa mengeluarkan kebijakan, oke, anak sekolahnya yang SD sekolah ayo, kan gitu kan? Dan akan diikuti nanti sama yang tetangganya yang sedang, kan gitu kan, sedang berdagang, atau mungkin jangan-jangan provinsinya mengikuti kota. Bisa jadi, karena kota Medan ini luar biasa itu, ya, pemimpin kita sangat luar biasa kota Medan itu, ya, dia berani, berkahnya itu luar biasa, dia luar biasa. Nah, sehingga harus bisa berdampingan dengan pandemi kita yang sekarang ini, endemi. Kita harus menyekolahkan anak kita agar anak kita itu bisa tahu, mengenal dunia pendidikan. Yang kita khawatirkan kalau 2 tahun lagi seperti ini, walau malam bisawab lah. Hanya Allah dan Tuhan yang bisa menjawab apa yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, untuk itu jangan dialami saya ngomong Bapak Isa. Soalnya saya jadi sedih benar. Saya sedih, saya malah menggebu-gebu ini. Karena ada pembatasan juga. Nah, itu kan. Nah, masuk ke dalam ranah media sebenarnya kan gitu. Media pun itu print, Pak. Ya, bicara komunikasi, print, ya kan? Bagaimana media memprint itu supaya itu menjadi unggul, iya kan? Tagline-nya unggul, cerdas dan terpercaya, kan gitu kan? Memprint itu menjadi unggul dalam berita pemberitaan. Akan tetapi faktanya, ya, kehidupan itu adalah realitas, bukan di atas media, iya kan? Media yang memprintnya. Nah, jadi yang media harus bisa terbuka juga, harus memblow, bukan untuk glowing ya, memblow berita-berita yang ya endemi, sudah berdampingan, belajar, sekolah, titik. Nah, sedih apa? Karena apa? Karena
semua anak ini nggak sekolah, anak-anak Kota Medan. Terus Medan mau jadi apa ini? Hah? Mau memimpin? Nggak ada regenerasi Medan. Apa mereka saja? Tentu tidak, kan gitu kan? Ada regenerasi dong. Ciptakan. Yang hijau tuh biar tumbuh. Ya, kita kasih pupuk dia, kasihan. Ya. Jadi kalau masuk ke dalam strata, anak-anak yang top ini nggak usah diajari lagi, Pak. Iya kan? Mereka sudah punya dana. Sebelum mereka lahir, mereka sudah menikmati AC. Middle lah, yang bawah. Mereka tuh lahir dengan seng, Bang, panas. Ya. Berantakan seng, nggak AC. Rumah konsen ya, Bang. Tapi ada asbesnya. Iya kan? Nah, ini seng langsung. Dindingnya pun seng, Bang. Ini kayak mana coba? Sedih kita kan gitu. Mereka hidup di bawah tekanan, di bawah kebijakan, di bawah peraturan, tidak punya tempat tinggal yang tetap, hidup di bantar pinggiran sungai, di bantar pinggiran rel, dia tidak punya hak surat sertifikat tanah. Nah, ini banyak lagi polemik-polemik masyarakat bawah yang harus bisa diangkat ke permukaan, terutama untuk bicara media. Ya, tidak ya kalau jual kesengsaraan laku berapa? Laku. Kita menjual kesengsaraan itu laku, menjual kesedihan kita laku, ya, dan kesenangan kita laku. Semua kita jual kita laku. Nah, jadi itu Bang. Oke. Jadi itu Bang. Ya, ini tadi apa ini? Semangatnya ya bicara pendidikan ya. Karena memang pendidikan adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, masuk kan? Masuk ya. Masuk ya, insyaallah masuk lah ya. Karena ya Muhammadiyah sendiri Pak 100 tahun lebih Pak bergerak dalam dunia pendidikan. Iya kan? Orang yang berpendidikan kemudian berbicara mengenai kesehatan. Makanya kemudian Muhammadiyah itu di rumah sakit. Iya kan? Klinik dimulai pertama. Nah, orang yang berpendidikan akan sehat. Nah gitu. Orang yang sehat tentunya harus berpendidikan insyaallah. Nah, kalaulah sampai sekarang atau tahun ke depan ini kita tidak mengecam pendidikan dengan baik, Muhammadiyah mulai bergerak Pak. Contohnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah mulai bergerak, kan gitu, berkemajuan. Kita mulai beraktivitas dengan hibrid tadi, ya kita belajar dengan pembatasan-pembatasan yang sudah kita keluarkan. Ya, peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan dari pihak universitas dan fakultas pun sudah mengeluarkan kebijakan. Di dalam ruangan kita hanya 1 jam, kan gitu kan? Gak lama-lama. Masuk kita pun jam 8, kan gitu kan? Iya, ini kan kebijakan, ya kan Bang? Benar kan? Iya, ini kan inilah waktu kan ada sekitar 15 menit lagi. Enggak, paling tidak kan ini sebagai uji coba. Iya. Dengan kondisi pandemi ini, ya. Makanya kebijakan. Karena ada beberapa instansi pendidikan terkait masalah pandemi ini ada yang ditutup. Nah, itu Muhammadiyah berkemajuan tadi Pak. Betul. Kalaulah kita ditutup akses untuk berpendidikan, ya walaupun kita dengan teknologi sekarang ini ya, walaupun kita bicara teknologi, Pak. Iya. Teknologi kita masuk katanya sudah masuk 5,0, tapi balik ke diri Pak, 3,0 aja kita masih ragu nih Pak, kan gitu kan? Sekarang kita udah masuk teknologi 5,0, mau nggak mau ini harus kita lakukan, berteknologi ria namanya, ya, bergembira ria dengan teknologi, ya, hedon teknologi jadinya. Nah, itulah Bang kebijakan dari mungkin dari saya ya. Yang mana pemerintah harus bisa mengambil kebijakan itu tadi dari bawah dulu dan bisa mengeluarkan kebijakan apa yang maunya masyarakat sebenarnya. Karena kalau dalam teorinya masuk teori ya, apa maksudnya? Ada ya kan? Biar ada sedikit akademisi, ya kan? Perumusan masalah. Bicara bagaimana pembuatan kebijakan, merumuskan masalah dulu. Dirumuskan masalah. Berarti ada masalah ini. Masalah sudah timbul dari masyarakat. Apa? Kami mau berpendidikan karena kami sudah lama tidak sekolah. Ini kalau anak-anak disuruh demo,
Misalnya kan gitu kan, demo anak SD, kayak karnaval juga, karnaval gitu kan. Tapi kan itu terbatasannya tidak boleh kita buat begitu. Tapi rame dia gitu. Nah kemudian masuk dalam agenda kebijakan, ya sudah dirumuskan di agenda kebijakannya. Nah sehingga kebijakan itu tahu mana yang prioritas, mana yang unggulan, mana yang nanti tadi diagendakan. Nah lalu masuk dalam bagaimana pemilihan alternatif kebijakan. Di agenda dia kata pelaksanaannya, ini prioritas, ini bukan, ini nanti. Nah jadi pemerintah harus bisa memilah itu. Saya rasa pemerintah cukup bijak loh, ya cukup bijak sekarang karena pemerintah membuat kebijakan itu mereka bijak kan gitu kan untuk melakukan ini kan gitu, melakukan kebijakan itu terrealisasikan. Kemudian tahap kebijakan penetapan. Nah penetapan kebijakan ini bagaimana kebijakan itu diambil sebagai cara memecahkan masalah. Jadi masalah itu sudah dikumpulkan, kemudian diagendakan, kemudian dialternatifkan, kemudian ditetapkan. Nah, inilah rumusan kebijakan. Kalau bicara teori, ini Pak, kalau bicara teori. Tapi kalau praktek, hanya aktor pembuat kebijakan yang paham ini, yang gitu. Aktor pembuat kebijakan, karena mereka bekerja atas dasar kepentingan. Itu nyatanya. Kita kalau bicara atas dasar kepentingan, itu masuk teori lagi Pak. Jangan banyak-banyak Pak ya. Iya, nanti pintar pula kita jadinya. Itu aja lah Pak. Paling tidak gini ya. Ya. Teman anak muda ya, ini kan suasana sudah simpang siur dengan kondisi sekarang ini ya. Simpang sayur enggak? Ya, ada yang senang dengan kondisi pandemi, Plus minus Pak. ada yang kontra dengan adanya pandemi ya. Sebelum apa lah ya? Sebelum kita tutup lah ya. Berkali. Paling tidak ada closing statement dari masing-masing narasumber ya. Kita minta dulu untuk Kak Tika memberikan closing statementnya sebagai apa? Penyemangat bagi apa? Kawan anak muda, teman anak muda kita di UMSUM Radio ini, biar mereka paham loh, kondisi pendidikan kita ini. Jangan hanya kita bisanya menyalahkan, jangan hanya kita memanfaatkan peluang ya. Daring ini kan memanfaatkan peluang. Mak, di HP mak rupanya tak sekolah dia tak belajar, cuma main game online ya. Nanti dia aja ya. Untuk Kak Tika, apa closing statement-nya? Iya, dalam kondisi pandemi sekarang ya, dampak dari itu semua terutama dalam dunia pendidikan, yang dimana dalam pendidikan semuanya harus dialihkan secara daring. Jadi karena kita sudah dialihkan pembelajaran secara daring, gunakanlah teknologi sebaik-baiknya. Contohnya seperti ini, kita sudah difasilitasi yang namanya pembelajaran e-learning. Kita sudah difasilitasi kuota, kita sudah difasilitasi yang namanya gadget. Jadi pergunakan gadget itu sebaik-baiknya. Terus penggunaan kuota itu dengan yang bermanfaat ya. Misalnya seperti karena kita perkuliahan sekarang pakai e-learning, ya apa salahnya dimanfaatkan e-learning itu untuk mengembangkan materi. Atau misalnya ada juga nanti memanfaatkan e-book juga gitu, karena jangan sampai di dalam pembelajaran daring ini disalahgunakan, seperti dalam penggunaan internet saja, seperti kalian hanya bisa buka TikTok, buka Instagram, jangan ya. Untuk dalam hal pembelajaran dari dalam masih pembelajaran daring. Jangan sedih lagi, kita closing statement nih. Apa closing statement? Ya, jangan kita cerita sedih lagi. Saya sedih, pokoknya teman anak muda gitu harus senang ya, dapat informasi dari kita ini bagaimana sih kondisi yang harus kita siapkan ke depannya. Ya. Oke, untuk persiapan ke depannya ya, dalam mata pembelajaran daring, ya kalau bisa menggunakan manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Benar. Oke, untuk Bang sendiri. Oke, terima kasih. Ya, ini closing statement nih. Closing statement Bang yang closing ya. Kita baru buka tutup. Cepat kali juga kan sampai sekarang mana nih apa anak muda ini. Jadi kita
closing ini. Iya, paling tidak teman anak muda itu punya solusi lah dari hasil informasi kita sampaikan pada hari ini. Solusi, iya. Ya. Solusi cerdas atau solusi perkara? Solusi 2 menit. Kita sudah kena yang terlalu banyak. Oke, terima kasih. Belum. Sudah terlihat belum dari yang belum kan? Belum kan? Nah, belum ya. Tunggu di WA dulu lah. Kita sudah di WA di sini. Oh, di WA di situ. Aduh, baiklah. Nah, jadi berbicara mengenai kebijakan ini Bang ya. Kebijakan yang mana kebijakan itu awalnya dari permasalahan. Ya. Permasalahan apa? Permasalahan mana? Permasalahan masyarakat. Tentunya permasalahan masyarakat yang mana masyarakat mempunyai kendala-kendala, masalah-masalah yang harus bisa tersolusikan. Siapa yang bisa mensolusikannya ini adalah pemerintah, karena pemerintah mempunyai peran andil untuk menyelesaikan masalah-masalah dari permasalahan yang ada di masyarakat, dan aktor-aktor pembuat kebijakan ya harus bisa mengeluarkan statement lah, kebijakan atau peraturan yang pro masyarakat. Ya, tentunya masyarakat akan merasa senang. Insya Allah dengan 2024 nanti, setelah sana tentunya kan akan berjalan dengan baik, kan gitu. Karena berbicara kebijakan ini, bicara kepentingan, bicara mengenai semua, bahwa masyarakat itu akan tahu Pak, kan gitu kan, akan tahu ya kan. Pokoknya abang santai, kan gitu kan. Kita sudah dilirik sama Bang ini. Kita punya limit waktu juga, paling tidak closingnya. Iya, jadi closingnya, ya kalau harapan kami sih, ya saya sebagai orang tua, saya sebagai tenaga pendidik yang berharapan bahwasanya kami bisa belajar secara luring dengan mematuhi protokol yang ada, karena kita sudah berdampingan dengan Omikron. Bukan corona lagi, kita berdampingan sama Omikron sudah sekarang, ya kan? Jadi kita harus bisa bergandeng tangan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Bang dan Kak Tika yang sudah memberikan apa ya? Paling tidak solusi cerdas lah bagi kita teman anak muda Muslim Radio. Dan tidak, kita berharap kedepannya juga bisa membawa pengaruh yang luar biasa ya. Ya, kedepannya nanti bulan depan kita akan bertemu lagi di Sibunsu Bicara sesi 6. Kita berharapkan teman anak muda jangan sampai ketinggalan kegiatan ini, yang waktunya akan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu kedua di jam 9. Terima kasih Kak Tika, terima kasih Bang Abu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan. Kita akhiri bersama, sama-sama kita tutup dengan lapaskan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.